persiapan ini saya akan mengambil dua saja materi. Yang pertama adalah kelola emosi. Satu jurus lagi adalah yaitu yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Nah, yang akan saya jelaskan ke kalian adalah mengenai tentang jaga konsistensi. Oke. Sekarang kita mulai dari sini. Sekarang saya minta semuanya supaya enak dulu ya. Kita berdiri sama-sama dulu. Berdiri sama-sama. Oke. Jelas kelihatan? Nah, di sini ada petunjuk SBRT. Sebelum mulai saya akan jelaskan dulu. Jadi itu adalah tepuk konsisten. Jadi namanya adalah tepuk konsisten. Sorry, saya ulangi lagi. Nah, jadi yang tepuk tangan nanti cukup saya. Ya, tepuk tangan. Jadi sesuaikan dengan ritme atau tempo dari tepukan saya. Oke, tepuk konsisten. Materi selanjutnya adalah mengenai tentang yang namanya jaga konsistensi. Oke, jaga konsistensi. Tahu? Ada yang tahu kesadaran? Tahu. Oke, sekarang di antara dua ini, seandainya kalian melakukan sesuatu karena paksaan dan karena kesadaran, kira-kira lebih yang mana hati kalian ikhlas menjalani? Kesadaran. Wah, kenapa? Sekarang coba kita lihat. Nah, ini adalah contohnya. Salah satunya adalah kebiasaan dari kesadaran biasanya lebih bertahan lama. Sedangkan kebiasaan dari paksaan itu lebih cepat hilang. Ya kan? Sekarang yang biasa coba mana? Sekarang yang kegiatan di asrama yang kalian lakukan selama ini atas kesadaran atau atas paksaan? Beberapa atas kesadaran, beberapa atas paksaan. Coba saya mau tahu kecenderungan satunya. Dia belajar karena atas rasa keinginannya. Dia senang. Secara ekspresi kita bisa lihat ada dua perbedaan. Ada dua sisi emosional yang berbeda. Ya. Nah, kita next. Nah, ini anak belajar karena disuruh, anak belajar karena senang. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke poin ini. Jadi saya mau ngulik poin-poinnya saja ya. Ini nggak apa-apa aja, kalian sambil ini aja, sambil lihat gambarnya, sambil dipaham saja ya. Lihat nggak? Ada ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa kampanye bahaya rokok sering gagal? Ada yang tahu? Coba katakan. Karena banyaknya karena dipaksa dan tidak memiliki kesadaran. Apa ya jawabannya? Kenapa kampanye dilarang rokok itu cenderung lebih sering gagal? Mahalkan rokoknya, sekarang rokok udah berapa kali lipat orang beda. Dari zaman saya dulu, terakhir Marlboro itu harganya 20.000 sebungkus, sekarang ini 50.000. Apakah itu efektif? Tidak efektif. Sekarang banyak rokok-rokok yang di bawah harga nggak? Rasanya. Benar nggak? Banyak kan? Sekarang, nah, karena kenapa? Karena tidak efektif, karena tidak ada kecenderungan untuk menstopkan rokok itu sendiri, baik itu dari sistem dengan yang lain jaga konsistensi. Kenapa saya mengambil materi modul 4 dan modul 2? Karena keduanya cenderung berhubungan. Oke, sekarang coba kita lihat. Di dalam sistem otak kita, yang pertama itu ada yang namanya
neocortex. Ada yang namanya limbix, ada yang namanya otak reptil. Why? Kalau bisa disebut otak reptil? Ada yang tahu? Otak paling kecil. Hah? Otak paling kecil. Oke, Sifatnya kayak reptil. kita lihat. Nah, reptil adalah ciri otak yang biasanya bisa kita katakan kawalan kriminal di sini. Jadi keinginan yang sifatnya barbar, keinginan nafsu cinta segala macam itu adalah otak reptil. Nah, jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shoot. Dia akan mati perlahan. Reptil atau otak reptil inilah yang akan menguasai. Nah, termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokortex yang bertugas untuk berpikir. Mereka akan disudutkan apabila otak reptil ini yang cenderung lebih dulu hidup. Ya, itulah mengapa usaha kita adalah menonaktifkan otak. Terus apa hubungannya dengan konsistensi? Ada regulasi, ada kontrol diri, self control, ada logika. Inilah yang menyatu, dan ibu jari kita adalah limbic system. Limbic system tadi adalah otak yang mengatur, ya, otak yang mengatur. Yes, betul. Jadi ini pernah nanti, ya, namanya adalah limbic system. Sekarang ini ada sedikit permainan, cuma kita belajar memahami saja, oke? Jadi di sini anak-anak di luar negeri itu biasanya dia sudah melakukan permainan ini. Orang tuanya itu biasanya akan mendorongnya untuk melakukan permainan ini untuk selalu mengingat bahwa ketika dia di bawah sadar, emosi yang terlalu tinggi, ya kan? Kadang-kadang itu yang bergerak adalah otak reptil, ya. Jadi otak reptil tadi kan bisa mensubdownkan semua sistem-sistemnya, termasuk tadi otaknya ya, otak neocortex-nya tadi sama dengan yang namanya neocortex, dengan limbik. Jadi semuanya akan diberi otak secara langsung dikelola oleh reptil. Jadi dia harus ditidurkan. Kalau ini terbuka dan ini keluar, maka dia akan bisa mengunci. Jadi satu ini bisa mengunci semuanya. Nah, lihat tadi ada gambar tadi kan, ada gambaran sistem, ya kan? Tadi ada regulasi dan lain-lain. Ya. Dan bagaimana cara menidurkan? Maka otak ini harus berfungsi. Tadi harus berfungsi. Saya kembalikan, kembalikan lagi. 4 ini tadi harus benar-benar berfungsi. Empat pengaruh ini tadi, termasuk problem, regulasi, self control, logiknya, itu yang harus terus bergerak, dan kita bergerak menggunakan tempat ini antara neocortex tadi dengan limbix. Jadi mereka saling berhubungan yang bisa mengontrol. Sedangkan otak reptil akan ditempatkan di paling bawah, tapi dia terkunci oleh. Kalau ini yang mengendalikan, hawa nafsu kita besar, dia kan emosional kita terganggu seperti itu. Makanya tadi ada permainan ya, bagaimana mengunci otak reptil. Jadi kalau sumpahnya lagi ada yang marah, ingatkan lagi, oh ternyata otak kebiasaan yang sudah nyaman. Kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman, misalnya saat kita berencana untuk membangun kebiasaan bangun pagi sekali, maka reptilian brain akan bereaksi dan berupaya untuk menganggap rencana itu tidak dijalankan. Ya. Reptilian brain. Dan tidak dijalankan akan ada reaksi dan resistensi dalam diri kita yang terus-menerus berupaya menggagalkan upaya kita. Nah, ini kita ambil contoh, ada gambar di sini. Jadi, begitu boleh. Aduh, udah gitu ada kawan nanti kalau kehilangan sudah harus saja kita ada itulah otak pemikiran kita sudah mulai lama menguasai empat elemen. Begitu. Itu sistem kerja ya. Nah, tugasnya bagaimana? Kita harus konsistensi. Bagaimana konsistensi?
jangan buat planning 10 km di awal. 10 km itu berat, tapi bertahap. Ya, jadi ada step by step. Hari pertama, hari kedua kita coba 1 km, ya kan? Wah. Hari ketiga, hari keempat kita coba 2 kilo. Sampai hari ke-30 ibaratnya baru kita capai di 10 km. Jangan langsung 10 kilo per hari, 10 kilo per hari. Dan bakal bisa konsisten kita kalau kita selalu mengambil langkah yang berat di modul kedua. Namun sepertinya itu nanti saja kita lanjutkan. Sisa berapa menit lagi? 5 menit. Sisa? 5 menit. 5 menit lagi. Ustaz, tadi sudah ada ambil foto sudah. Sudah. Oke. Ya, jadi saya hanya beri gambaran di awal saja ya. Ini karena saya tahu sekali